Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Sang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa saling sapa hingga saat ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada Sang Baginda Alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita banyak ilmu, yang telah memberikan kita apa itu arti perjuangan, yang telah membela kita sebagai umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Dari zamannya kebodohan hingga zaman yang cemerlang, zaman yang penuh dengan keilmuan sampai saat ini. Semoga kita selalu menjadi umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita adalah makhluk, kita adalah hamba, kita adalah ciptaan. Sebagaimana semestinya, apabila ada ciptaan berarti ada sang pencipta. Jika kita ciptaannya, maka sang pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selayaknya pencipta dan yang diciptakan, yaitu selalu mengawasi, yaitu selalu memantau segala gerak-geriknya. Pun kita sebagai makhluk, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala apapun perkataan yang keluar dari mulut kita, tidak lain dan tidak bukan selalu ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti yang dijelaskan pada surat Qaf ayat 16 sampai 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, yang artinya, dan kami telah menciptakan manusia dan mengetahui segala apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Yaitu apabila dua malaikat bertemu dan mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di bagian kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Tidak ada satu ucapan pun melainkan selalu ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Qaf ayat 16 sampai 18. Hadirin sekalian, sebagaimana ayat yang setelah saya bacakan tadi, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita, bahwa Allah, bahwa malaikat, bahwa ilmu-ilmu Allah dekat dengan kita. Maka dari itu, selayaknya kita sebagai orang, sebagai makhluk yang selalu diawasi, yaitu menjaga segala perbuatan, menjaga apa yang keluar dari mulut kita dan apa perkataan kita. Jangan sampai perbuatan kita, ucapan kita bisa menyakiti orang lain. Nah,
Dan juga segala perbuatan, segala ucapan akan selalu dicatat oleh malaikat yang ada di kanan kita dan yang ada di kiri kita. Tetapi di sini masih ada kesalahpahaman. Di ayat tersebut masih ada kesalahpahaman, yaitu pada ayat dalam kalimat nahnu. Nahnu dalam bahasa Indonesia yaitu berarti kami. Nah, kami di sini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala yang ada di urat nadi kita. Nah, kami di sini bisa diartikan sebagai dua malaikat yang mengawasi kita, dan bisa diartikan juga sebagai ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup dan meliputi apa yang ada di tubuh kita. Seperti itu. Dan juga dalam kalimat aqrab, lebih dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bukan berarti Allahnya dekat itu ada di urat kita, bukan. Tapi aqrab itu menjelaskan tentang kedekatan, bukan berarti langsung posisinya. Bukan berarti setelah mendengar ayat tersebut langsung, wah, Allah berarti ada di urat nadi nih. Posisinya Allah ada di urat nadi. Itu salah. Dan itu masih keliru. Jadi yang dimaksud kami ini adalah malaikat dan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan kita. Maka selayaknya kita harus menjaga segala perbuatan kita dan selalu menjaga apa yang ada dalam hati kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu tahu apa yang ada dalam hati. Ketika kita gelisah, ketika kita sedih, ketika kita bahagia, walaupun kita hanya mengucapkan di dalam hati, tetapi Allah sudah mengetahui itu, bahkan sebelum kita mengetahui itu. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.